Baik, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita pada jadwal tematik kita akan belajar pada muatan pelajaran IPA ya. Kalau kemarin kita belajar tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini atau kali ini kita akan belajar bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, baik, langsung saja bahwa cara perkembangbiakan pada hewan itu seperti halnya juga cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang telah kita pelajari kemarin. Itu pada hewan juga bisa dilakukan dengan dua cara ya, yaitu perkembangbiakan secara generatif maupun bisa juga perkembangbiakan secara vegetatif. Kalian masih ingat ya, secara generatif itu artinya apa dan vegetatif artinya apa? Nah, untuk secara generatif itu artinya apa? Bahwa perkembangbiakan itu melalui perkawinan atau melalui peleburan dua sel ya. Kemudian kalau secara vegetatif itu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi sebuah individu itu nanti dia tidak mengalami perkawinan, ya dia hanya berkembang. Kalau pada hewan nanti bisa membelah dirinya sendiri kemudian membentuk individu yang baru. Contohnya seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang perkembangbiakan secara generatif. Ya, secara apa? Generatif. Generatif itu melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan, ya, itu apa? Ya, jadi di sana terjadi pembuahan. Apa pembuahan itu? Yaitu peleburan sel kelamin jantan yang disebut sperma dengan sel kelamin betina atau disebut juga dengan sel telur atau bisa disebut juga dengan ovum ya. Jadi proses perkawinan itu terjadinya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin sel telur. Sel kelamin jantan disebut sperma dan sel kelamin betina disebut sel telur. Nah, di dalam perkembangbiakan secara generatif, individu yang dihasilkan itu memiliki sifat perpaduan antara kedua induknya. Jadi contohnya misalnya kalau induknya itu bulunya berwarna hitam pada pejantannya misalnya, pejantannya kok berbulu hitam dan betinanya berbulu putih. Nah, kemungkinan yang terjadi bisa nanti anaknya itu mempunyai dua warna yaitu hitam dan putih ya, karena ada perpaduan di sana. Itu ya. Nah, kemudian bahwa perkembangbiakan secara generatif pada hewan itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Ya, diingat-ingat bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan itu dapat dilakukan secara melalui 3 cara. Ya, yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara ovipar. Apa? Ovipar. Ovipar itu artinya bertelur ya. Dari kata ovum, ovum itu telur ya kan, ya, sel telur. Jadi ingat, ovipar atau bertelur itu yang pertama. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, vivipar. Vivipar itu artinya melahirkan. Ya, jadi vivipar itu melahirkan. Jadi ada yang bertelur, ada yang melahirkan.
Kemudian yang ketiga, itu perpaduan keduanya, yaitu apa namanya? Ovovivipar. Apa? Ovovivipar. Ovovivipar itu artinya adalah bertelur dan melahirkan. Nah, lu kok bertelur melahirkan bagaimana? Ya nanti akan kita bahas ya. Tuh. Jadi ingat, ada 3 cara perkembangbiakan secara generatif. Apa saja tadi? 1, ovipar. Ovipar itu artinya bertelur. Yang kedua, vivipar. Apa vivipar itu? Melahirkan. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Yaitu bertelur dan melahirkan. Gitu ya. Ya, baik. Yang pertama yang akan kita bahas bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan secara generatif, yaitu melalui pertama tadi kan bertelur, ya, atau istilahnya apa tadi? Ovipar. Nah, pada cara ovipar, hewan itu ya sel telurnya atau ovum itu dihasilkan dari hewan betina. Jadi sel telur atau ovum itu dari hewan betina. Yang kemudian nanti akan dibawa oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan melalui perkawinan. Misalnya kalau ada ayam jago membuahi ayam betina, nah itu nanti sel sperma ayam jago itu kemudian nanti masuk pada induk betina. Nah, kemudian di sana nanti terjadi pembuahan, ya. Nah, yang nanti akan menghasilkan embrio ya, yang nanti atau istilahnya bakal anak. Nah, proses pembuahan ovum oleh sperma itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pembuahan internal dan ada pembuahan eksternal. Nah, pembuahan internal itu apa? Pembuahan internal itu pembuahan yang terjadi pada tubuh induk betina. Contohnya ayam seperti yang saya contohkan tadi. Bahwa sperma ayam jago itu kemudian dimasukkan pada induk betinanya. Jadi pembuahannya itu ada di dalam tubuh si ayam itu. Contohnya ayam dan bebek sama. Kemudian pembuahan eksternal. Apa itu pembuahan eksternal? Bahwa pembuahan itu bisa terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya pada ikan. Jadi kalau ikan itu sperma hewan jantan itu dikeluarkan dan langsung ditempelkan pada telur. Jadi tidak dimasukkan pada tubuh ikan betina, ya, gitu. Jadi spermanya itu langsung dikeluarkan dan langsung ditempelkan pada telur yang ada di luar, ya, di luar induk. Nah, anak-anak, bahwa tadi setelah melalui perkawinan, kemudian telur itu akan, kalau itu pada ayam contohnya ya, itu kemudian dikeluarkan. Nah, di dalam telur itu sudah ada embrionya. Embrio itu adalah apa? Bakal anak ayam gitu ya. Nah, embrio itu nanti akan mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur itu juga. Nah, berbagai contoh lain pada hewan ovipar selain ayam dan bebek tadi dicontohkan ya. Ini ada hewan kelompok burung ya, contohnya adalah ada ite, ada angsa. Kemudian ada ikan ya tadi ya. Ikan kemudian yang spermanya langsung ditembakkan pada telur ya oleh si pejantan tadi ya. Contohnya ada ikan lele, ada ikan nila ya. Kemudian ada kelompok reptil. Ini contohnya adalah ada ular, cecak, ada kadal. Kemudian ada kelompok amfibi, contohnya adalah katak dan kodok. Itu ya. Nah, baik. Kemudian untuk hewan ovipar itu memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Jadi kalau kalian itu ingin mengidentifikasi itu hewan termasuk hewan bertelur atau melahirkan kan begitu ya. Itu kalian bisa melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, bahwa hewan yang
hanya cara perkembangbiakannya itu dengan melalui bertelur. Itu yang pertama, dia tidak memiliki daun telinga. Coba kamu kalau melihat hewan-hewan yang tidak punya daun telinga, itu biasanya hewan itu bertelur. Contoh misalnya ayam. Ayam dia tidak punya daun telinga sehingga dia bertelur. Bebek juga sama. Kemudian cicak. Nah, cicak itu bertelur atau melahirkan? Dia punya daun telinga tidak? Oh, kalau tidak berarti dia bertelur. Gitu ya. Kemudian pada umumnya hewan itu mengerami telurnya hingga menetas. Jadi mengerami telur pada umumnya ini ya. Jadi kan pada umumnya berarti tidak semua. Contohnya misalnya ayam dan burung. Nah, kenapa kok harus diengerami? Ya karena telur itu butuh suhu tertentu agar embrio yang ada di dalam telur itu bisa berkembang. Kalau suhunya dingin dia tidak akan bisa berkembang. Ya. Nah, jadi dengan suhu yang panas dari induknya itu nanti di dalam telur itu muncullah oksigen yang nanti bisa untuk berkembang embrio atau bakal anak itu tadi. Ya. Kemudian ciri yang lain untuk hewan ovipar itu adalah dia tidak menyusui anaknya. Ya. Karena dia tidak punya kelenjar susu. Kalau contohnya ayam itu apa dia menyusui? Tidak, ya dia tidak menyusui anaknya. Ya, walaupun anaknya itu kadang sering di bawah sang induk, tetapi dia tidak menyusui. Itu hanya mencari hangat dari tubuh induknya itu. Ya. Nah, contoh hewan ovipar diantaranya tadi sebenarnya sudah saya contohkan ya. Ada katak ya. Kemudian ada apa tadi? Jenis unggas ya. Nah, ini katak ini telurnya bisa banyak sekali ya. Dikeluarkan ya telur yang dikeluarkan oleh katak bisa mencapai 20.000 butir. Wah, luar biasa. Kemudian dibuai oleh katak jantan ya. Telur itu dibuai oleh katak jantan menggunakan spermanya itu ya. Nah, contoh lain misalnya ada ikan mujair. Jadi mujair jantan mendorong ekor pasangannya untuk merangsang mujair betina menetas. Nah, kemudian mujair betina itu bisa bertelur 20 sampai 30 butir. Ikannya itu. Nah, ini proses pembuahan pada ikan mujair. Kemudian mujair betina berbalat dan memasukkan telur tersebut ke dalam mulutnya. Nah, jadi telur ikan mujair itu nanti dimasukkan dalam mulutnya. Nah, mujair jantan berenang di depan mujair betina sambil mengibaskan ekornya. Bintik pada sirip dubur jantan menyerupai telur. Mujair betina mengira bintik tersebut adalah telur sehingga terus menyodok-nyodokkan sirip ekor mujair jantan. Ini proses pembuahannya ya. Nah, pada saat itu mujair jantan memancarkan sperma dan membuahi telur yang ada pada mulut mujair betina. Nah, ini proses pembuahannya. Setelah mengerami telur di dalam mulut selama 7 sampai 14 hari, kemudian mujair betina itu melepaskan anaknya di dalam air. Jadi melepasnya dari dalam mulut ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya cara perkembangbiakan yang lain pada hewan ya dengan cara generatif tadi ya. Yang kedua itu dengan cara vivipar. Vivipar itu tadi apa? Yaitu melahirkan ya. Jadi vivipar itu artinya melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan itu biasanya ada hewan-hewan bangsa mamalia ya. Ya, mamalia itu kan artinya juga melahirkan atau menyusui ya. Nah, pada vivipar atau hewan yang melahirkan itu
Hewan betina itu nanti akan menghasilkan sel telur. Sedangkan hewan jantan itu menghasilkan sperma. Sperma itu sebuah cairan untuk yang digunakan untuk perkembangbiakan itu tadi. Nah, sel telur itu dibuahi oleh sel sperma atau sperma oleh hewan jantan. Yang nanti akan membentuk sigot. Sigot itu artinya calon bayi atau calon anak tadi. Nah, yang kemudian sigot berkembang lagi menjadi embrio. Dan embrio berkembang lagi menjadi anak hewan yang itu nanti berkembang di dalam rahim si betina. Ya. Nah, sigot, ya jadi sigot itu calon anak tadi ya, memperoleh makanan langsung dari induk betina melalui plasenta. Jadi walaupun di dalam perut dia sebenarnya dia makan. Nah, makannya itu dari induk betina melalui plasenta. Plasenta itu semacam saluran untuk menyalurkan makanan kepada calon bayi tadi, ya, kepada calon bayi tadi. Masa pertumbuhan sigot di dalam rahim atau perut induk betina itu disebut masa bunting. Jadi masa bunting atau masa hamil. Kalau misalnya kambing ya, kambing itu kan mengalami masa bunting sekian bulan gitu. Kalau sapi misalnya 10 bulan. Nah, kalau kambing misalnya 6 bulan dan seterusnya. Nah, setelah lahir, bayi mamalia itu kemudian disusui oleh induknya. Jadi cara memperoleh makan itu melalui susu tadi. Karena hewan mamalia itu mempunyai kelenjar susu. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini skema pada alat reproduksi pada hewan. Nah, ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang melahirkan itu diantaranya satu, dia memiliki daun telinga. Ya, contoh misalnya kambing dia punya daun telinga, sapi punya daun telinga, tikus. Nah, tikus bertelur atau melahirkan. Nah, tikus kan punya daun telinga berarti dia melahirkan. Kemudian ciri yang lain, anak itu dibesarkan oleh induknya. Dibesarkan induknya karena dia butuh menyusui induknya, menyusui induknya, ya. Karena induk itu memiliki kelenjar susu. Nah, contoh-contoh hewan vivipar banyak sekali ya. Tadi seperti yang contohkan ada kambing, kemudian ada sapi, ada tikus, ada anjing, ada kucing, ada kelinci dan seterusnya. Itu ya. Itu contoh-contoh hewan vivipar. Nah, ini contohnya adalah hewan kanguru. Kanguru juga melahirkan. Nah, biasanya keunikannya hewan kanguru itu dia tinggal di dalam kantong perut induknya di sini. Jadi di sini ada kantong perut yang digunakan untuk bersembunyi anaknya. Gitu. Apalagi kalau ada bahaya kemudian masuk dalam kantong dan induknya akan lari. Baik, kemudian yang ketiga, cara perkembangbiakan cara generatif pada hewan. Cara yang ketiga itu dengan cara tadi ovovivipar. Ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Apa itu bertelur dan melahirkan? Ya, kita jelaskan sebagai berikut. Bahwa nanti pembuahan itu terjadi di dalam tubuh hewan betina. Ya. Seperti halnya pada ovipar juga. Jadi pembuahan terjadi pada hewan betina. Ovipar pada ayam maksud saya. Karena nanti kalau ikan berbeda lagi. Kalau ikan itu kan di luar tubuh hewan betina. Ketika telur sudah dikeluarkan ya. Nah, kemudian setelah pembuahan terbentuklah telur. Ya, sigot itu tumbuh menjadi embrio di dalam telur itu. Nah, kemudian sigot itu calon anak itu ya. Nah, itu memperoleh makanan itu ya
dia di dalam telur itu juga. Kemudian embrio bertumbuh menjadi janin. Janin itu bayi kecil yang ada di dalam telur. Kemudian janin itu dilahirkan dari induk betina. Perbedaannya hewan ovovivipar dengan vivipar, jadi perbedaannya ovovivipar dengan vivipar, jadi perbedaannya hewan hanya bertelur dan melahirkan itu adalah bahwa sumber makanan embrionya. Pada ovovivipar, cadangan makanan itu berasal dari telur, sedangkan hewan vivipar itu melahirkan ya, maaf tadi saya salah sebut. Hewan vivipar itu melahirkan ya. Vivipar itu cadangan makan itu dari induknya. Jadi gini, kalau di dalam telur di dalam induknya itu pada hewan ovovivipar, embrio atau calon anak itu memperoleh cadangan makanan itu ya dari dalam telur seperti hewan ovipar. Nah, tetapi pada vivipar atau hewan yang melahirkan, embrio yang ada di dalam perut induk itu memperoleh cadangan makanan itu dari plasenta tadi atau dari induknya. Itu perbedaannya itu. Nah, kemudian contoh hewan ovovivipar itu diantaranya adalah ada ular buah, ada kadal, ada cucut pasir, itu contohnya. Nah, ini adalah contoh ular buah, ya. Dia bertelur dan melahirkan. Ada contoh lagi misalnya kadal. Nah, ini kadal. Nah, ini bertelur dan melahirkan. Ya, itu. Baik, itu adalah tiga cara perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Ingat ya, yang pertama adalah ovipar, bertelur, kemudian yang kedua adalah vivipar, melahirkan, kemudian yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang kedua selain generatif melalui perkawinan, hewan itu juga dapat berkembang biak dengan cara vegetatif. Vegetatif itu berarti tidak melalui perkawinan, Pak. Iya. Contohnya apa? Nah, nanti ada juga hewan itu yang bertunas. Nah, ada hewan juga yang membelah diri dan seterusnya. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi perkembangbiakan itu tidak melalui perkawinan atau tidak kawin. Individu yang dihasilkan memiliki sifat persis sama dengan induknya. Ya karena sempalan dari satu individu, sehingga individu baru itu ya sama persis dengan induknya. Contoh anemon laut, hidra, amuba. Nah, sebelum ke contoh saya jelaskan dulu ya ini ya. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif atau tanpa melalui perkawinan pada hewan itu dapat dilakukan dengan 3 cara juga. Yang pertama itu adalah dengan cara tunas, yang kedua itu membelah diri, dan yang ketiga adalah fragmentasi. Nah, hewan itu ternyata ada yang bertunas juga, ya. Nah, tunas terbentuk dari dinding tubuh induk ini. Ya, ini contohnya adalah hidra. Hidra seperti gambar ini ya. Ini contoh hidra. Ini dia berkembang biak dengan cara bertunas. Tunas itu dapat tumbuh membesar. Nah, ini dapat tumbuh membesar. Setelah besar, kemudian tunas itu memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya tunas tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini kemudian ini putus di sini dan tumbuh menjadi individu baru seperti induknya seperti ini. Nah, ini contohnya hidra. Nah, ini. Jadi misalnya tadi hidra, contohnya hidra ya dengan cara bertunas. Individu dewasa ya. Nah, kemudian setelah sudah ada dewasa, kemudian ini muncul tunas di sini, ya. Nah, muncul tunas kecil di sini. Kemudian tunas itu tumbuh berkembang. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah siap, sudah dewasa sudah membesar seperti ini, kemudian nanti ini lepas. Nah, seperti ini. Nah, jadilah hewan baru. Nah, ini hidra. Jadi lepas dari induknya. Gitu. Kemudian cara yang kedua,
Ya, cara perkembangbiakan cara vegetatif pada hewan itu dengan cara membelah diri. Ya. Membelah diri itu jadi hewan itu yang membelah. Ya. Contohnya adalah amuba. Amuba itu adalah hewan bersel satu. Dan ukuran itu sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Bisa dilihat hanya dengan menggunakan bantuan mikroskop ya. Nah, contoh hewan amuba yang membelah diri misalnya seperti ini. Nah, ini amuba. Tadinya satu individu, ya. Tadinya satu individu. Kemudian, nah ini inti selnya sudah mulai membelah menjadi dua. Nah, sekarang membelah dua. Kemudian diikuti, nah ini. Yang pertama, kedua, mulai membelah. Nah, ini membelah. Sudah mulai, ya ini, sudah membelah ya. Nah, tinggal sedikit pembelahannya di sini, ya. Dan benar-benar lepas. Jadi dua individu yang berbeda. Nah, contoh amuba ini membelah diri namanya. Yang dapat dilakukan hewan yang bersel satu. Contohnya adalah amuba ini. Nah, kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan cara fragmentasi. Ya. Fragmentasi itu apa? Yaitu pemotongan bagian tubuh. Ya. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya pemotongan tersebut tumbuhan menjadi individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Tadinya individu utuh, kemudian ini memotong di sini. Nah, lepas di sini jadilah dua individu. Ini cacing pipih, ya. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Tuh. Ya, ini contoh fragmentasi. Nah, tadinya hewan utuh gini ya. Kemudian ini memutus di sini, memfragmentasi di sini. Nah, kemudian muncullah individu yang satu dan individu yang kedua. Nah, ini individu yang anaknya ini tadi ya. Kemudian ini berkembang, nah jadilah individu baru. Jadi tadinya satu jadi dua ini. Nah, satu dan dua ini. Gitu. Ya, demikian tadi penjelasan materi untuk cara perkembangbiakan pada hewan anak-anak. Mudah-mudahan kalian dapat sedikit menambah pemahaman pada kalian. Dan nanti tolong untuk tugasnya nanti dikerjakan ya. Jadi saya nanti akan memberikan 2 soal ya, yang nanti tolong kalian kerjakan. Nah, soal ini nanti bisa saya lampirkan di di bawah. Dan kalau tidak ya bisa nanti dilihat di sini ya, cuma 2 soal ini. Tolong nanti dikerjakan. Yang pertama, sebutkan 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan dan jelaskan masing-masing dan berikan contohnya. Jadi gini, yang nomor 1 ini nanti tolong kalian tulis cara perkembangbiakan cara generatif ya pada hewan. Nah, selain disebutkan 3 ya kamu jelaskan masing-masingnya. Setelah dijelaskan masing-masingnya, kamu berikan contohnya. Tuh. Demikian juga yang kedua. Nah, kalau tadi kan cara generatif, yang kedua cara vegetatif. Kamu jelaskan masing-masing, ada 3 juga kan. Nah, kamu jelaskan masing-masing, kemudian kamu berikan contohnya masing-masing. Satu saja nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Itu tugasnya untuk hari ini. Tolong nanti diselesaikan, jangan sampai sore ya, kalau bisa. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa tepat waktu. Baik, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.